Ada satu sisi dari konflik yang mungkin jarang kita bahas, yaitu bisnisnya. Kali ini kita akan bedah sebuah argumen yang cukup provokatif tentang bagaimana ekonomi ternyata bisa jadi salah satu motor penggerak konflik terpanjang di dunia. Kita semua tahu, ya, konflik di Palestina ini udah berlangsung puluhan tahun. Korbannya banyak banget, gencatan senjata bolak-balik gagal, pertanyaannya jadi simpel, tapi sekaligus rumit. Kenapa sih konflik ini kayak nggak ada habisnya? Kok solusinya susah banget ditemuin? Nah, sumber yang kita bahas kali ini nemuin petunjuk yang jujur aja cukup mengejutkan. Dan petunjuk ini bukan dari medan perang loh, tapi justru dari sebuah pameran senjata internasional. Ini seakan-akan ngasih tahu kita kalau ceritanya tuh lebih dari sekedar soal geopolitik atau agama. Jadi, coba bayangin, ada sebuah pameran teknologi udara tingkat dunia. Di sini, negara-negara dan perusahaan-perusahaan top kumpul buat pamerin sekaligus jualan teknologi militer paling canggih. Dan di pameran inilah ada satu perusahaan pertahanan dari Israel yang melakukan sesuatu yang luar biasa. Iklan yang mereka pasang itu bukan simulasi komputer. Bukan. Mereka pakai rekaman asli dari drone pemburu mereka yang lagi menyerang target sipil di Palestina. Iya, rekaman pertempuran sungguhan dijadiin materi promosi. Hal ini ngenalin kita ke satu istilah marketing yang penting banget di dunia persenjataan. Battle proven atau teruji di medan perang. Artinya apa? Artinya senjata itu udah terbukti ampuh di pertempuran beneran. Nah, ini yang bikin harganya jadi mahal. Jadi menurut argumen di sumber kita, bagi perusahaan-perusahaan ini, zona konflik itu ibarat showroom raksasa. Dan setiap kehancuran yang terjadi, itu jadi portofolio mereka. Nah, dari konsep battle proven tadi, kita masuk ke tesis utama dari sumber yang lagi kita bedah ini. Gagasannya adalah, Palestina itu dijadikan semacam laboratorium di dunia nyata. Oke, laboratorium maksudnya gimana? Nah, sumber kita ngegambarin Gaza itu sebagai sebuah lingkungan yang benar-benar terkontrol, dikelilingi, dan diawasi non-stop. Dan cara ngontrolnya itu canggih banget. Ada tembok tinggi yang pondasinya dalam banget ke bawah tanah, ada sensor gerak di perbatasan, kamera pengenal wajah di mana-mana, pos pemeriksaan militer yang banyak banget, sampai software buat ngehack HP. Semua lapisan teknologi ini, menurut sumber kita, secara efektif mengubah wilayah itu jadi laboratorium eksperimen raksasa. Bahkan, pengawasannya dibikin kayak game. Serius, sumber kita ngejelasin ada sistem di mana para tentara itu patroli. Terus mereka motret warga sipil pakai aplikasi khusus, upload datanya, dan mereka dapat poin. Mirip sistem push rank di game online. Tujuannya, ya buat ngumpulin data biometrik sebanyak-banyaknya dari warga Palestina. Oke, jadi ini semua tentang jualan senjata dan teknologi canggih buat cari untung kan? Ternyata nggak sesimpel itu. Ada lapisan lain di sini. Sumber kita mengutip seorang jurnalis ahli untuk ngasih kita perspektif yang lebih luas. Namanya Anthony Lowenstein. Menurut dia, ini semua tuh bukan cuma soal duit, tapi lebih dalam lagi, ini soal pengaruh, soal mencari teman. Gini, jadi ada dua motif di sini. Satu, jelas motif keuntungan. Jual senjata, jual drone, jual spyware, dapat uang. Tapi ada motif kedua, yaitu motif pengaruh. Penjualan teknologi ini dipakai sebagai alat tawar politik. Gampangnya, ini jadi cara buat ngebangun persahabatan transaksional dengan negara lain. Jadi yang diekspor itu bukan cuma produk, tapi juga sistem kontrolnya. Dan sebagai imbalannya, mereka dapat sekutu politik. Dan persahabatan ini ada gunanya loh. Menurut sumber kita, ini bisa banget mempengaruhi cara negara-negara lain membelikan suara di PBB, terutama soal resolusi yang menyangkut Palestina. Jadi, negara yang udah beli dan bergantung sama teknologi ini, kemungkinan besar akan mikir dua kali buat ngekritik. Ini jadi semacam perisai politik di panggung dunia. Nah, pertanyaannya sekarang, seberapa besar sih skala penjualan ini secara global? Dan kalau udah kayak gini, apa yang bisa dilakuin? Mari kita lihat. Coba lihat angka ini. Selama 50 tahun terakhir, dilaporkan ada sekitar 130 negara yang membeli teknologi militer Israel. 130 negara. Ini nunjukin jangkauan industri ini benar-benar masif dan mendunia. Dan yang menarik, sumber ini juga nyebut Indonesia. Walaupun kita nggak punya hubungan diplomatik resmi, kabarnya ada beberapa bentuk teknologi pengawasan dan spyware dari sana yang juga dibeli di sini. Nah, menurut si jurnalis ahli tadi, Anthony Lowenstein, ada satu hal penting yang perlu diwaspadai oleh negara manapun yang membeli teknologi ini, termasuk Indonesia. Peringatannya begini, teknologi pengawasan canggih kayak gini tuh jarang banget cuma dipakai buat ngelawan kriminal atau teroris. Pada prakteknya,
Seringkali senjata ini justru berbalik arah dan dipakai untuk mengawasi warganya sendiri. Siapa sasarannya? Bisa para pembangkang, jurnalis, aktivis HAM, ya siapapun yang dianggap kritis. Menurutnya ini adalah konsekuensi yang hampir nggak bisa dihindari. Oke, setelah dengar semua ini, kita mungkin jadi mikir, terus kita bisa apa? Nah, sumber yang kita bahas ini nggak berhenti di masalah aja, tapi juga ngasih beberapa usulan tindakan yang bisa diambil oleh komunitas internasional. Ada beberapa langkah yang diusulkan. Pertama, manfaatin tekanan dari protes-protes publik di seluruh dunia buat nuntut adanya tindakan politik yang nyata. Kedua, tekanan ekonomi lewat gerakan boikot, divestasi, dan sanksi. Ketiga, dan ini penting, adalah menyebarkan kesadaran soal situasi ini untuk membangun solidaritas global. Dan terakhir, gimana caranya bikin normalisasi hubungan jadi mahal secara politik bagi pemerintah manapun kalau nggak ada akuntabilitas. Tapi dari semua tindakan besar itu, sumber ini menyimpulkan bahwa langkah paling pertama dan paling mendasar yang bisa kita lakukan sebenarnya sederhana, yaitu menjadi saksi. Cukup dengan membuka mata, mencari tahu, dan mengakui bahwa sistem bisnis di balik konflik ini memang benar-benar ada. Pada akhirnya, Makari ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan bersama. Apa sebetulnya harga yang harus dibayar oleh dunia untuk sebuah teknologi yang labelnya teruji di medan perang? Mungkin harganya jauh lebih mahal dari yang kita kira. Terima kasih sudah menyimak kupasan kali ini.